Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dan Ibu dosen Miranda Nuraini, SE, MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dan Ibu dosen Miranda Nuraini, SE, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah perdagangan dalam pasar modal pada seksi 037. Baik, perkenalkan nama saya Latifah Mayudi dengan NIM 2434 24134017. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas proyek akhir perdagangan dalam pasar modal terkait analisis fundamental dan teknikal saham PT Bank Sentral Asia TBK atau BBCA dan PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK atau ICBP. Nah, baik, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, saham yaitu menunjukkan bahwa seseorang atau badan usaha milik perseorangan. Dengan kita memiliki saham, maka investor ini juga memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen dan juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham yang dikenal sebagai capital gain. Nah, namun demikian, investasi saham juga memiliki risiko yang cukup tinggi karena harga saham dapat berubah karena berbagai faktor internal perusahaan dan faktor internalnya seperti perkembangan pasar global, politik, dan sosial. Nah, untuk melakukan investasi saham ini, seorang investor ini tidak dapat bergantung kepada intuisi atau spekulasi semata saja. Mereka juga harus melakukan analisis yang mendalam terhadap saham yang mereka pilih agar dapat membuat keputusan investasi yang minimalkan risiko kerugian dan mendapatkan hasil yang baik. Nah, terdapat dua saham yang kita analisis, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, analisis fundamental ini adalah metode analisis yang menilai kondisi keuangan, kinerja operasional, dan prospek masa depan perusahaan. Ini dilakukan dengan melihat laporan keuangan dan berbagai rasio keuangan yang menunjukkan nilai likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas perusahaan. Nah, beberapa rasio yang paling umum digunakan dalam analisis fundamental ini termasuk ROA, ROE, DER, DPR, DPR, EPS, PER, dan PBF. Nah, eh, selanjutnya yaitu tujuan penelitian dari analisis ini yaitu untuk mengetahui kondisi fundamental dan teknikal kedua saham serta menentukan saham yang lebih menarik untuk dijadikan pilihan investasi berdasarkan rasio keuangan dan indikator moving average. Nah, ada tiga tujuan penelitiannya itu untuk menganalisis kondisi fundamental saham BBCA dan ICBP. Nah, kedua itu untuk menganalisis kondisi teknikal saham BBCA dan ICBP menggunakan MA 50.
Nah, yang terakhir yaitu untuk membandingkan hasil analisis teknikal saham BBCA dan ICBP menggunakan MA50. Nah, baik, yang pertama sekali eh, saya akan menjelaskan gambaran umum terkait PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Nah, BBCA ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang didirikan yaitu pada tanggal 21 Februari 1957, adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Nah, yang telah berkembang di Indonesia yang melayani seperti perbankan, tabungan, deposit, giro, kredit, dan transaksi digital lainnya. Nah, Bank BBCA ini juga dikenal memiliki kinerja keuangan yang luar biasa, tingkat profitabilitas yang tinggi, dan aset yang berkualitas tinggi. Bank ini adalah salah satu emiten yang selalu menghasilkan keuntungan dan memberikan dividen kepada pemegang sahamnya. BBCA ini adalah salah satu blue chip atau saham unggulan yang banyak diminati oleh investor di pasar modal Indonesia karena kemampuannya dalam inovasi layanan digital, manajemen risiko yang baik, dan kepercayaan masyarakat yang tinggi. Nah, yang kedua yaitu ada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP. Nah, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP ini didirikan pada tahun 2009 sebagai hasil pemisahan beberapa unit bisnis konsumen milik PT Indofood ini yang memproduksi berbagai produk kemasan bermerek seperti mie instan, produk susu, makanan ringan, penyedap, makanan dan nutrisi makanan khusus. Sebagai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia ini, ECBP memiliki posisi yang kuat di industri makanan dan minuman karena didukung oleh merek-merek yang terkenal, jaringan distribusi yang luas, serta permintaan produk yang relatif stabil. Serta kinerja keuangannya, perusahaan ini juga menunjukkan pertumbuhan yang baik dari tahun ke tahun dengan kemampuan menghasilkan laba yang konsisten. Nah, kondisi tersebut menjadikan ICBP ini sebagai salah satu saham unggulan di sektor konsumen goods yang banyak diminati investor karena memiliki fundamental yang kuat, risiko bisnis yang relatif rendah, dan prospek pertumbuhan yang menjanjikan dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya yaitu materi terkait analisis fundamental PT Bank Sentral Asia atau BBCA ini. Nah, pada ROA Bank BBCA ini berada pada kisaran 3 atau 2%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 aset yang dimiliki perusahaan menghasilkan laba sebesar 3,2%. Nah, berdasarkan hasil analisis fundamental BBCA ini, BBCA memiliki fundamental yang sangat kuat. Perusahaan yang mampu menghasilkan laba yang tinggi dan juga memiliki tingkat pengembalian modal yang baik serta konsisten membagikan dividen kepada investor. Namun, valuasi saham BBCA ini tergolong cukup mahal karena PER dan PBF-nya relatif tinggi, yang PER-nya itu sekitar 21/75 kali nilai, sedangkan
Nilai PR yang tinggi menunjukkan bahwa investor ini memiliki ekspektasi yang kuat terhadap pertumbuhan perusahaan di masa yang mendatang. Sedangkan PBF yang relatif tinggi ini sekitar 4,54 kali. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pasar menghargai saham BPCA yang lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya karena kualitas bisnis dan profitabilitas yang sangat baik. Selanjutnya yaitu analisis fundamental ICBP. Fundamental ICBP ini memiliki kondisi fundamental yang baik dengan tingkat utang yang rendah, profitabilitas yang stabil, serta valuasi yang relatif murah. Hal ini membuat ICBP menarik bagi investor yang mencari saham dengan harga yang masih wajar, yaitu per ICBP ini biasanya berada pada tingkat eh, yang rendah sebesar 9 atau 32 kali. Nilai tersebut menunjukkan bahwa harga saham ICBP ini relatif murah dibandingkan laba yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan PBF-nya itu berada di atas 1 kali, yang berarti pasarnya itu yang lebih menghargai perusahaan lebih tinggi dibanding nilai bukunya, yaitu PBV JBP ini sebesar 1,17 kali, yang menunjukkan bahwa harga saham hanya sedikit berada di atas nilai bukunya, sehingga saham ICBP ini dapat dikategorikan sebagai saham yang relatif murah. Selanjutnya yaitu eh, pengertian moving average. Nah, rata-rata harga penutupan saham selama 10 periode terakhir ini biasanya 50 hari perdagangan yang ditunjukkan oleh indikator analisis teknikal yang dikenal sebagai moving average. Nah, jadi moving average ini 50 ini adalah standar umum untuk menentukan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual saham. Untuk tren naik, investor ini biasanya melihat garis MA50 sebagai level supportnya atau penopang harganya, dan juga level resistance-nya yaitu sebagai hambatan harga saat tren turun nantinya. Selain itu, moving average 50 ini sering digunakan bersama MA200 untuk mengidentifikasi perubahan tren yang lebih kuat. Nah, investor dan trader sering menggunakan MA50 ini untuk melihat pergerakan harga saham karena mampu memberikan gambaran tren yang lebih jelas. Eh, Selanjutnya yaitu analisis MA50 pada BBCA. Berdasarkan pengamatan pergerakan harga saham BBCA ini, harga sahamnya cenderung bergerak di sekitar garis MA50. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasar masih mencari arah tren yang lebih jelas. Apabila harga saham berhasil menembus dan bertahan di atas garis MA50, maka peluang terjadinya tren kenaikan akan semakin besar. Sebaliknya, jika harga bergerak di bawah MA50 dalam waktu yang cukup lama, maka risiko penurunan harga akan meningkat. Karakteristik BBCA ini juga memiliki fundamental kuat yang menyebabkan pergerakan harga sahamnya cenderung lebih stabil dibandingkan saham-saham berkapitalisasi kecil. Selanjutnya yaitu analisis teknikal ICBP menggunakan moving average 50 ini. Pergerakan harga saham ICBP ini relatif lebih stabil dan tidak terlalu fluktuatif. Harga saham umumnya bergerak dekat dengan garis MA50 sehingga menunjukkan tren yang cukup konsisten. Apabila harga tetap berada
di atas garis MA50, maka kondisi tersebut dapat diartikan sebagai sinyal bahwa tren kenaikan masih berlanjut. Sebaliknya, jika harga turun menembus MA50, investor ini harus perlu mewaspadai kemungkinan terjadinya koreksi harga. Karena bergerak di sektor konsumsi, pergerakan harga saham ICBP ini biasanya lebih defensif dibandingkan saham sektor perbankan. Selanjutnya yaitu perbandingan BBCA dan ICBP. Nah, pada ROA ini eh, berada BBCA berada kisaran 3,2%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 aset yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 3,2%, yaitu untuk industri perbankan angka ini tergolong sangat baik karena rata ROA bank terbesar Indonesia umumnya pada sekitar 2% hingga 3%. Tingginya ROA menunjukkan bahwa BBCA ini mampu mengelola aset yang dimiliki secara efisien untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sedangkan pada ROE, BBCA ini memiliki sekitar 19%, artinya setiap 100 modal pemegang saham mampu menghasilkan laba sebesar 19 ribu. Nilai ROE yang tinggi ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan mampu mengelola modal pemegang saham secara efektif. Sedangkan DER BBCA ini sekitar 4,8 kali. Pada perusahaan perbankan, DR yang tinggi merupakan hal yang wajar karena sebagian besar sumber dana berasal dari simpanan nasabah yang dicatat sebagai kewajiban. Oleh karena itu, DR ini pada sektor perbankan tidak dapat dibandingkan secara langsung pada perusahaan non-keuangan. Selanjutnya pada DPR, BBCA ini sekitar selanjutnya itu pada DPR 68% bahwa perusahaan ini memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan dividen kepada para pemegang saham. Tingkat DPR yang tinggi menjadi daya tarik bagi investor yang menginginkan pendapatan diskon secara rutin. Selanjutnya EPS yaitu sekitar 336 saham, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Sedangkan pada PERS yaitu 21,75 kali, yang menunjukkan bahwa investor memiliki ekspektasi yang besar terhadap pertumbuhan perusahaan di masa yang akan mendatang. Yang terakhir ada PBF sebanyak 4,54 kali, menunjukkan bahwa pasar menghargai saham BBCA lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya karena kualitasnya yang baik dan profitabilitasnya yang tinggi. Selanjutnya pada ICBP ROA-nya itu 6,81%, menunjukkan bahwa setiap 100 aset yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar 6,81%. Nilai tersebut menunjukkan tingkat efisiensinya yang sangat baik. Sedangkan pada ROE yaitu 12,52%, setiap 100 modal pemegang saham mampu menghasilkan labanya 12,52 ribu, lebih rendah dibandingkan BBCA ini. Angka ini masih tergolong memiliki sektor ekonomi konsumsi yang baik. Sedangkan pada DAR ICBP ini sebesar 0,84 kali, yang menunjukkan total utang perusahaan masih berada di bawah
total modal yang dimilikinya. Nah, sedangkan pada DPR ini memiliki sekitar 31,6% laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Sisanya nanti digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Pada IPS eh, sebesar 791 per saham yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang cukup tinggi bagi pemegang saham. Sedangkan pada PER ICBP ini sebesar 9,32 kali bahwa harga saham ICBP ini relatif murah dibandingkan laba yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan pada PBF, ICBP ini sebesar 1,17 kali yang menunjukkan bahwa harga saham hanya sedikit berada di atas nilai bukunya. Sehingga saham ICBP ini dapat dikategorikan sebagai saham yang relatif lebih murah dibandingkan dengan BBCA. Jadi berdasarkan tabel yang saya paparkan tadi bahwa BPCA ini unggul dalam hal profitabilitas dan pembagian dividen, sedangkan ICBP lebih unggul dari sisi valuasi dan tingkat utang yang lebih rendah. Nah, BBCA ini lebih cocok bagi investor yang mengutamakan kualitas perusahaan dan kestabilan keuntungan dalam jangka panjang. Sementara itu, ECBP ini lebih cocok bagi investor yang mencari saham dengan harga relatif murah namun tetap memiliki fundamental yang baik. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis fundamental dan teknikal yang telah dilakukan, bahwa kedua saham BBCA dan ICBP ini memiliki karakteristik investasi yang berbeda. BBCA ini memiliki fundamental yang sangat kuat dengan ROE-nya yang tinggi, yang memiliki kemampuan menghasilkan laba yang konsisten serta kebijakan pembagian dividen yang lebih menarik. Namun harga saham BBCA ini relatif lebih mahal jika dilihat dari rasio PER dan PBF. Sedangkan pada ICBP memiliki struktur keuangan yang sehat, tingkat utang yang rendah, serta valuasi yang lebih murah dibandingkan BBCA. Dari sisi teknikal, pergerakan harga ICBP ini juga relatif stabil di sekitar indikator moving average 50. Jadi kesimpulan eh, yaitu analisis fundamental ini menunjukkan bahwa saham Indofood CBP Sukses Makmur Tbk memiliki kondisi keuangan yang kuat dan stabil yang ditunjukkan oleh rasio profitabilitas seperti ROA dan ROE yang menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat menghasilkan laba dari aset dan modalnya. Sedangkan dari sisi DER yang sehat menunjukkan bahwa bisnis dapat mengelola utangnya dengan baik dan tidak terlalu bergantung pada pendanaan eksternal. Selain itu, EPS yang stabil dan DPR yang konsisten menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan moving average 50 ini dalam analisis teknikal dapat membantu investor menemukan tren harga saham ICBP dalam jangka menengah. MA50 ini mengurangi pengaruh fluktuasi harian yang memudahkan investor untuk menentukan kapan harus membeli atau menjual saham. Baik, sekian penjelasan tentang analisis fundamental dan teknikal saham PT Bank Sentral Asia TBK atau BBCA ini dan PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK atau ICBP yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.